Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya siapa di sini ketua kelasnya? Ayo pimpin doa buka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Richard. Kenapa? Sakit. Oke, sakit ya. Kembali lagi kita di hari ini dengan materi puisi. Sekarang buka bukunya, materi puisi bab selanjutnya. Mengekspresikan diri melalui puisi halaman 129. Di sini apakah ada yang suka membuat puisi atau kata-kata? SW-nya, IG-nya, statusnya? Hah? Enggak mungkin ya. Nah, mungkin ada juga, mungkin ada temannya mungkin mau. Apa itu puisi? Puisi itu bukan sekedar lima suara hati yang terucap, gambaran jiwa dalam kata, emosi yang berbisik. Jadi ketika kita berpuisi ya, menulis puisi aja, kita pasti membawa emosi kita. Gak mungkin dong misal puisinya gitu. Awan berembun di pagi hari, sangatlah sejuk, tetapi tidak seperti hatiku. Misal ya, itu misal puisinya itu kan baru dua barisnya lagi. Tapi aku menikmati pagi ini karena ada bisiknya suara-suara dari itu. Berarti aku menikmati, berarti ibu walaupun sedih paginya, tapi ibu menikmati pengajaran ini karena melihat anak-anak ya yang ceria, yang kayak seperti kalian. Seperti itu puisi ya. Nah di sini ibu akan menampilkan video puisi tentang sahabat. Sambil ibu bacakan aja ya videonya puisinya. Sahabat, waktu telah kita arungi bersama. Banyak cerita yang telah kita petik. Mengalir bagaikan air. Cinta pahit, manis telah kita lalui. Penuh perjuangan, pengorbanan, ikhlas kita jalani. Saling menyayangi. Bahkan belajar saling melengkapi. Terima kasih sahabat telah melengkapi sebagian hidupku. Bisa dapat dari tadi ya video itu, emosi kalian dapat tidak? Dapat. Nah terus di situ ada kata-kata disinya enggak?
waktu menjelang matahari terbenam. Itu artinya senja. Itu contoh kata diksinya. Terus apalagi kata diksi dari kata rindu bisa? Apa? Ada yang bisa? Rindu. Keinginan kita. Rindu. Keinginan kita bertemu. Ini masih ada ya? Matikan dulu rupanya. Di sini ada alat bicara dalam puisi. 3 alat utamanya itu diksi yang tadi Ibu udah contohkan. Kedua ada majas. Majas itu gaya bahasa. Jadi kalau diksi itu artinya pemilihan kata untuk mengungkapkan daripada kalimat itu, paham? Terus kalau misalkan majas itu gaya bahasa, ada metafora, personifikasi, hiperbola. Ada yang tahu bisa Ibu? Ada yang tahu artinya hiperbola? Apa? Silakan jawab. Iya, terlalu dilebih-lebihkan, betul. Contohnya apa? Contoh hiperbolanya, kata-katanya. Sempurna dunia hanya untuk menemui dirimu. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Dunia dibelah terus akan kuarungi 7 lautan. Bisa 1 samudra atau berapa samudra itu kira-kira untuk hanya kamu seorang. Itu namanya hiperbola. Akan kudaki gunung, biasa kan gitu ya. Terus ada lagi yang namanya personifikasi. Apa personifikasi? Ada yang bisa jawab? Ibu minta tolong kamu yang jawab. Personifikasi apa? Gaya bahasa yang mengatakan sifat penerapan naskah pada sebuah benda. Iya, misal angin, hujan, apa ya? Misal angin, diriku sangatlah dingin ketika air itu menetes dari lantai. Ya kan? Itu apa berarti namanya? Hujan ya. Ibu kehujanan bisa. Atau ibu mungkin emang ada di dalam kamar ya kan? Kedinginan karena hujan itu terus deras. Nah, terus yang ketiga itu ada imaji, gambaran yang hidup di mata batin. Maksudnya itu gambaran, jadi kita itu apa ya? Ketika kita membaca puisi, kita itu kayak ada gambarannya gitu loh, paham nggak? Paham ya? Nah, tanpa menulis puisi di situ, pertama rasakan apa yang sedang Anda rasakan. Kedua, bayangkan, lihat dalam imajinasi Anda. Jadi untuk sekarang aja ya, misal sekarang ibu sedang lagi sama kalian, ibu bikin puisi apa yang ibu rasakan bersama kalian. Kedua, bayangkan, lihat dalam imajinasi Anda. Bayangkan aja, misal kalau misalkan kalian lagi ada di kamar, ya kalian bayangin aja suasananya seperti apa. Terus ketiga, tuliskan, jangan takut salah. Nah ini dia. Kalau ketika sedang menulis puisi itu gak boleh takut salah. 4, bahagiakan puisi untuk diri dan orang lain. Maksudnya bahagiakan itu mengekspresikan ya puisi itu apa untuk orang lain, apa untuk diri sendiri bisa. Tapi rata-rata puisi biasanya dari diri sendiri, iya nggak? Ya. Dulu zaman SMA suka buat kata-kata itu. Tips membaca puisi. Volume lembut untuk puisi. Jadi lembut kalau untuk yang kira-kira perkataannya bagusnya untuk lembut. Terus keras untuk yang teriakan kata-katanya. Intonasinya itu harus naik turun seperti melodi. Jadi nggak boleh intonasinya itu kayak orang baca buku. Kadang kalau baca buku aja, tanda koma aja kan harus berhenti dulu ya nggak? Iya. Terus baru lanjut lagi. Nah sama seperti puisi. Kalau puisi bedanya dia ada intonasinya.
Yang ketiga itu ada mimik wajah bercerita lebih dari kata. Jadi bukan hanya ketika nada tapi ekspresi. Aku gitu ya, paham? Aku seorang apa gitu. Atau aku sedih, lucu. Biasanya kalau ada drama-drama itu kan biasanya ada yang bacain puisi dengan dia ada ini. Jadi ibu minta kalian tantangannya di sini, tantangan untuk kalian bikin kelompok, tulis puisi pendek 4 sampai 8 baris. Contohnya, hujan turun pelan membasuh rindu yang lama, daun hijau tersenyum, hatiku ikut tersenyum. Paham nggak? Nah di sini ada kata ininya, ada kata apa di sini? Hujan turun pelan membasuh rindu yang lama, rindu, kenangan yang udah lalu. Terus dia mengingat jadi kesel. Di sini ada kata bendanya daun. Paham? Daun yang hijau. Ayo ibu kasih waktu 5. Ibu kasih waktu kalian kelompok yang akan ibu tunjuk untuk maju ya. Silakan kelompoknya. Bacakan puisinya ke depan. Ayo sayang, anak-anak solihah. Ayo berempat. Nanti kalian ganti-gantian bacanya, oke? Bisa berbaris. Yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau membawakan puisi dengan judul Di kelompok 1 akan membacakan puisi yang berjudul Adil yang Diperjuangkan. Di meja tinggi, kau ukir keadilan seolah suci. Namun, lalu jatuh hanya untuk yang tak punya kuasa diri. Suaramu lantang, bicara aturan dan janji, tapi diam saat kebenaran dipaksa pergi. Hei hukum, mengapa kau tunduk pada yang membeli? Mengapa tajammu hanya berani melukai yang sendiri? Kau teriak benar, tapi hatimu bersembunyi. Kau memang adil hanya milik mereka yang berani membayar tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Good job. Apa sih makna dari puisi itu? Kelompok kita bikin puisi tentang keadilan yang hukum yang tidak adil dan Oh, jadi ini tentang keadilan, tentang hukum. Nah, di sini dia sudah ada apa tadi? Sudah ada volume, intonasi, wajahnya juga ada. Terus cara pembawaan intonasinya itu dia ada kayak iramanya ya, nadanya. Gitu. Bagus banget. Terus volumenya, tadi volumenya yang lantang, nah itu berarti kan dia tandanya harus teriak, ya nggak? Nah tadi, nah di sini ada lagi kata-katanya langsung turun. Mengapa tajammu hanya berani melukai yang sendiri? Nah, berarti di situ kata-kata itu kita harus nadanya rendah. Jadi ketika kita membaca puisi harus dilihat dulu bacaannya ini yang bagus, mana yang buat teriakan, mana yang bagus untuk yang pelan, yang lembut. Oke, jadi kesimpulan daripada puisi ini, apa itu puisi? Siapa yang bisa jawab? Apa itu puisi? Yang tadi itu sudah terangkan. Apa? Siapa namanya? Yumna. puisi adalah salah satu genre sastra
mempunyai gaya bahasa yang khas. Sobat